Pernah nggak sih lo bertanya-tanya, kenapa ya gue kok kayaknya susah banget buat berkembang? Misalnya lo mau ngelakuin hal baru, tapi ada aja gitu yang bikin kesendat. Entah itu kita tiba-tiba males di tengah jalan, atau kita tiba-tiba nggak ada waktu buat ngelanjutinnya, dan juga banyak lagi alasan-alasan lainnya yang memang kita coba utarakan ke diri sendiri. Sebenarnya kita kenapa sih bisa kayak gitu? Apakah ada yang salah, atau ternyata ada penyebab lain? Misal dari mindset kita gitu. Well, kalau lo misalnya ngerasa bahwa lo adalah orang yang sulit berkembang, dan lo bingung, gue bakal coba untuk ngejawab pertanyaan-pertanyaan tadi di video ini. So, pastiin lo tonton video ini sampai habis, biar lo bisa dapat keseluruhan insight-nya. Oke? Nah, buat nemu jawaban kenapa lo ngerasa susah berkembang, gitu ya. Kenapa setiap kita mencoba berkembang tuh misalnya selalu kesendat. Kali ini gue mau nyoba bahas pakai pembahasan dari filsuf dan negarawan dari Inggris, Francis Bacon. Nah, Francis Bacon tuh kan dulu sebenarnya hidup di zaman di mana sains cukup dibatasi gitu oleh pihak gereja waktu dulu ya. Nah, Bacon itu adalah salah satu orang yang cukup bingung dan bertanya-tanya. Salah satu hal yang sering banget dia pertanyakan adalah, kenapa sih orang itu langsung menerima dan nelen bulat-bulat semua informasi yang mereka dapetin tanpa dipertanyakan lagi. Nah, dia tuh bingung soal itu. Dan dulu Francis Bacon tuh adalah orang yang ya sangat saintifik, sangat empiris. Dan bisa jadi sampai sekarang Bacon mungkin kalau ngelihat orang Indo ya bisa jadi masih kesel gitu. Kenapa ya? Karena bisa jadi banyak dari kita yang juga pernah mengalami hal yang sama seperti yang dipertanyakan oleh Bacon. Contohnya kita milih buat let's say ini nggak makan sayur gitu karena ngikutin ada selebriti yang juga nggak makan sayur karena sayur itu nggak penting dan bisa buat diet. Atau kita percaya suatu hal itu salah misalnya karena ya udah suatu komunitas atau ya seseorang bilang bahwa itu salah dan kita ngikutin aja gitu tanpa berpikir kritis. Francis Bacon ini dari keresahan-keresahannya itu dia akhirnya menemukan bahwa ternyata ada 4 hal yang bisa ngebuat kita kesulitan buat berkembang. Kesulitan buat berkembang ini sebenarnya bisa dipandang dari sisi ilmu pengetahuan atau dari sisi pengembangan diri. 4 hal ini adalah 4 idols. Nah, 4 idols itu apa? Tiap idols ini adalah rintangan sendiri yang sebenarnya ngebuat kita jadi bingung atau bahkan tersesat di dalam pikiran kita sendiri. Jadi kayak rintangan lah dalam pikiran kita. Dan kalau kata Bacon sih, kalau misalnya ini dibiarin, ya ini bakal bikin kita susah buat berkembang gitu, buat mengembangkan diri. Makanya, kalau kata Francis Bacon ya, kalau bisa sih idols ini dihilangin aja gitu. Nah, 4 idols itu ada apa aja? Nah, yang pertama adalah idols of the tribe. Tipe idols ini adalah kecenderungan kita buat mikir kalau apa yang kita pikir, apa yang kita lihat, atau apa yang kita observasi, itu adalah sebuah hal yang benar. Biasanya, idols of the tribe ini itu bikin kita gampang banget buat narik kesimpulan. Kenapa? Karena ya kita ngikutin kepercayaan mayoritas, kepercayaan banyak orang. Meskipun sebenarnya nggak ada dasar yang cukup gitu atas argumen itu. Misal kayak lo mau diet gitu. Lo telan aja tuh bulet-bulet informasi kalau lo mau cepet kurus, ada jam makan yang harus lo ikutin. Kayak misalnya sarapan nggak boleh lewat dari jam sekian, atau makan siang nggak boleh lewat gitu. Tapi pas ditanya, kenapa sih lo harus kayak gitu? Ya, kalau lo ngikutin doang ya lo malah gak tahu alasannya apa gitu. Nah, itu adalah contoh idols of the tribe. Dan sebenarnya bisa jadi benar kan gitu, ngomongin soal jam makan. Tapi bayangin kalau misalnya hal itu adalah hal yang salah gitu. Kalau lo cuma ngikutin doang, dan lo mempercayai hal yang sebenarnya gak bener-bener amat, ya jadinya idols of the tribe ini ya merugikan lo kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, idols berikutnya adalah idols of the cave. Idols ini biasanya ngebuat kita cuma fokus sama hal-hal yang kita ya pernah pelajari atau pengalaman kita pribadi doang yang basically subjektif. Nah, karena lo cuma fokus ke hal yang ada dalam diri lo gitu, ini malah ngebuat kita ya jadi hitam putih banget gitu. Namanya cave, gua ya, karena seakan-akan kita terkurung dalam gua yang kita buat sendiri. Misalnya, mungkin ketika lo stres, lo bisa menanganinya dengan lo tidur gitu, atau lo nonton film. Tapi pas temen lo cerita tentang cara dia menangani stres, misalnya dengan cara dia ngedaki gunung gitu, lo ngerasa temen lo ini aneh, dan lo ngerasa bahwa temen lo ini ya sebenarnya ngelakuin hal yang salah gitu. Karena ya menurut lo kalau stres ya yang bener adalah dengan cara lo, entah tidur atau nonton film. Padahal sebenarnya ya belum tentu juga kan cara yang kita punya adalah cara yang paling bener. Nah, ini adalah idols of the cave.
Karena kita terjebak dalam gua yang kita buat sendiri. Dan kita pikir pandangan orang lain itu ya salah gitu. Nah itu yang kedua. Idols yang ketiga adalah idols of the market. Idols ini adalah tipe yang bisa bikin lo gampang aja gitu nerima suatu hal tanpa lo sangkal, tanpa lo kritisi, tanpa lo telaah lebih jauh karena sosok orang yang menyampaikan informasi itu. Singkatnya, kalau di idols pertama itu lo ngikutin kata orang yang udah dari sananya gitu, basically pandangan mayoritas. Kalau di idols ketiga, ini lo nerima karena ya pengaruh dari orangnya yang nyampein sesuatu. Misalnya, lo percaya omongan gue sekarang karena gue adalah founder dan CEO dari 1%, yang basically udah punya jutaan subscribers. Nah, gitu ya. Atau misal ada artis yang lo kagumin tuh bilang kalau nggak makan sayur itu justru menyehatkan tubuh. Dan karena lo kagum dan udah ngikutin dari lama, ya lo ikutin aja. Karena ya lo percaya banget sama dia. Sama kayak lo subscribe 1%, lo percaya gitu semua perkataan gue. Meskipun gue mungkin mengatakan ini tanpa dasar. Nah, ini adalah idols of the market. Dan ini ya bisa jadi ngerugiin lo, terutama ya kalau misalnya perkataan orang yang lo percaya ini nggak bener. Nah sekarang kita masuk ke idols yang terakhir, yaitu idols of theater. Dan ini berhubungan banget sama ideologi atau keyakinan subjektif yang kita anut. Yang sebenarnya mungkin banyak dari kita yang ngerasa bahwa ideologi kita itu adalah satu-satunya jalan keluar buat berbagai macam hal. Nah kalau di Idols of the Cave itu tadi lo seakan-akan terkurung dalam gua gitu ya, bahwa pemahaman lo itu bener karena ya memang pengalaman lo pribadi. Kalau di Idols of the Theater gitu ya, lo sebenarnya tahu bahwa ada cara lain untuk menyelesaikan masalah. Tapi lo tetap kekeh, lo tetap keras kepala bahwa keyakinan lo doang yang bisa menyelesaikan situasi tertentu. Misalnya kita punya keyakinan bahwa ya ketika ngerjain apapun ya kita harus bisa sendiri. Nggak boleh minta bantuan orang lain. Meskipun sebenarnya kita tahu nih bahwa kita kayaknya perlu deh kita minta bantuan orang lain. Tapi ya kita tetap kekeh dengan prinsip bahwa ya harus sendiri. Ya sebenarnya nggak salah sih ya. Tapi kalau kita tetap keras kepala, nggak minta bantuan, sementara kita udah stres banget gitu, dan butuh banget bantuan, ya bisa jadi ya ini malah jadi ngerugiin kita kan. Yang harusnya bisa selesai cepat, malah jadi lambat. Nah itu adalah idols yang keempat. Nah kalau sampai sini misalnya lo malah ngerasa, kok kayaknya gue punya semua idols ya? Atau kayak lo ngerasa bahwa, oh kayaknya gue ngerasain idols yang ini deh. Nah sebenarnya ini emang wajar aja, karena yang namanya juga manusia ya. Pasti ada biasnya, pasti ada sesat pikirnya. Berapa juga mungkin udah lama banget kita punya, tapi baru sadar pas mungkin kita nonton video ini. So ya nggak apa-apa, ya basically karena ini juga kan nggak pernah diajarin ya di sekolah. Tapi dengan sekarang lo tahu dan paham, kalau keberadaan idols ini bakal ngehambat lo buat berkembang, itu udah langkah pertama buat lo supaya lo bisa berkembang. Nah terus gimana nih caranya biar 4 idols ini, 4 idols ya, itu nggak berkembang lagi dan bisa lo ilangin gitu, atau lo ubah? Well, salah satu caranya adalah dengan konsep yang namanya berpikir kritis sih. Dan sebenarnya ini udah sering banget ya dibahas sama 1%, baik di webinar maupun juga di YouTube. Jadi silakan aja cek video sebelumnya. Atau kalau lo mau tim 1% ngebahas juga, ya silakan komen aja biar kita bisa buatin videonya nih tentang berpikir kritis. Berpikir kritis itu apa sih? Well, singkatnya berpikir kritis itu adalah kemampuan buat kita berpikir secara logis, secara jelas soal segala sesuatu. Dan ini bakal bisa bikin kita ngekritik segala sesuatu, menelaah segala sesuatu dengan lebih dalam, dan gak langsung nelan bulat-bulat semua informasi yang baru. Ada banyak banget cara sebenarnya buat ngebentuk critical thinking dalam diri kita. Salah satunya adalah dengan lo ya nyari informasi secara independen. Entah itu dari media terpercaya, atau lewat artikel, lewat video, atau lewat webinar. Ya kayak yang 1% udah buat sih. Nah, dan nyari informasi ini juga sebenarnya bukan hanya tentang kita belajar hal baru, tapi juga nyari info tentang diri kita sendiri gitu. Mungkin banyak dari lo yang susah berkembang, let's say ya, karena susah berkomunikasi misalnya. Atau ternyata lo sulit berkembang karena lo punya pengalaman buruk di masa kecil yang akhirnya ngeganggu lo sekarang. Atau lo ngerasa lo sulit berkembang karena abis diputusin, terus lo nggak tahu move on-nya kayak gimana. Nah, sebenarnya mengenali diri dan mencari informasi tentang diri sendiri itu akan lebih baik kalau lo dapat bantuan. That's why kalau lo ngerasa bahwa lo bermasalah dan lo belum tahu nih masalah lo apa, atau lo udah tahu tapi lo kayak pengen cari solusinya, saran gue sih lo sebenarnya bisa coba untuk ikut layanan mentoring 1%. Kenapa? Karena ya lo bakal nanti ditelaah, dianalisis sama mentornya supaya nanti bisa dapat akar dari masalahnya dan juga dapat solusinya bareng-bareng gitu sama mentor.
Dan selain itu juga sebenarnya lo bakal dapet benefit lain. Contohnya apa? Yang menurut gue penting adalah psikotes. Psikotes itu nanti lo bakal dapet tes kepribadian, tes minat karir, dan juga tes screening kesehatan mental. Supaya lo bisa tahu, oh sekarang kondisi lo tuh kayak gini. Sekaligus juga dapet tugas berupa worksheet. Nah kalau misalnya lo tertarik, silakan aja langsung klik link di description box gitu ya. Atau lo bisa klik langsung ke 1%.net buat tahu layanannya 1% tuh kayak gimana, yang mentoring ya terutama gitu. Dan akhir kata, sebenarnya buat lo yang masih berkembang, sebenarnya bisa kok gitu. For idle study sebenarnya bisa lo pelajari dan bisa lo kurangi sih. Ya pelan-pelan aja bareng kita di 1%. Yang penting lo sekarang udah aware dulu. Dan kalau misalnya lo butuh bantuan, ya silakan ya ikut ke layanan mentoring. Dan mungkin gue mau menutup video ini dengan salah satu kutipan, quotes ya, dari Francis Bacon. Quotesnya gini, kalau misalnya orang mulai dengan kepastian, ya dia akan berakhir dengan keraguan. Nah, kalau orang mulai dengan keraguan, dengan kritik ya, nah justru sebaliknya, dia bakal berakhir dengan kepastian. Oke? Mungkin sekian dari gue Evan dari 1%. Well, sebagai mentor 1%, jangan lupa ya, kalau butuh bantuan, langsung aja klik link deskripsi. Gue tunggu lo di layanan mentoring 1%. Oke? Thanks.